Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Bitomunte dengan NIM 058. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul yaitu Correspondence Analysis is a useful tool to uncover the relationship among categorical variables. Nah, identitas dari jurnal ini adalah bisa kita lihat dari judulnya, lalu penulisnya, dan diterbitkan pada tahun 2010 yang pada nama jurnal yaitu Journal of Clinical Epidemiology. Nah, selanjutnya itu pendahuluan. Nah, jadi dalam jurnal ini peneliti itu melakukan penelitian dalam mengetahui bahwa dalam penelitian epidemiologi itu pada umumnya data itu hanya berbentuk kategorial yang sulit dianalisis bila memiliki jumlah variabel yang cukup banyak. Nah, sementara metode seperti C-square atau PCA itu kurang tepat. Maka peneliti pada penelitian ini memberikan solusi analisis korespondensi karena mampu menjaga sifat kategorial data dan tidak memerlukan asumsi distribusi, serta juga menyajikan hubungan antar variabel secara visual dan yang ringkas. Lalu tujuan penelitian ini untuk memperkenalkan analisis korespondensi sendiri sebagai teknik multivariat yang untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel kategorikal dalam konteks epidemiologi, serta juga untuk menunjukkan penerapannya melalui contoh analisis dua variabel dan perluasannya dengan multiple analisis korespondensi atau MCA pada lebih dari dua variabel. Lalu metode penelitian yang digunakan itu menggunakan analisis korespondensi untuk menggambarkan hubungan antar dua variabel kategorikal melalui contoh data hipotesis serta multiple analisis korespondensi atau MCA untuk menganalisis lebih dari dua variabel dengan studi kasus data frailty pada lansia. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SAS dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk korespondensi map untuk memudahkan interpretasi data, pola, keterkaitan antar kategorinya. Nah, ini merupakan tabel kontingensinya dari artikel tersebut. Ada bahasa dari Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia, dan negara-negara biasanya menggunakan bahasa apa. Nah, jadi dari hasil yang didapatkan dari artikel tersebut, peneliti ini menunjukkan bahwa analisis korespondensi itu mampu menampilkan hubungan penting antar kategori variabel secara lebih jelas dibandingkan uji berpasangan. Nah, jadi contoh sederhananya itu analisis korespondensi ini memperlihatkan pengelompokan negara dengan bahasa yang dominan, misalnya Italia dengan bahasa Italia, Swiss dengan bahasa Jermannya. Sementara itu, melalui multiple analisis korespondensi atau MCA pada data frailty lansia terlihat bahwa defisit energi, mobilitas dan kekuatan cenderung berkelompok, sedangkan kognisi pada mood relatif berdiri sendiri. Jadi hasil ini menegaskan bahwa analisis korespondensi itu efektif memberikan gambaran global pola keterkaitan antar variabel kategorial dalam epidemiologi. Nah, jadi output SPSS yang didapatkan dari tabel kontingensi tadi, yang pertama itu ada row profile. Nah, jadi row profile ini kita lihat per barisnya di mana nilai yang paling besar. Jadi per baris kita lihat pada baris pertama itu nilai paling besar itu adalah 0,688. Nah, artinya variabel itu yang paling berpengaruh. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya pada kolom profile itu kita lihat pada kolomnya nilai sama juga nilai mana yang paling besar. Seperti pada kolom pertama itu nilai yang paling besar itu adalah 0,355. Artinya variabel tersebutlah yang paling berpengaruh pada penelitian ini. Lalu pada summary. Nah, pada summary ini kita lihat nilai signifikansinya yang dimana 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 yang berarti penelitian ini sangat signifikan. Lalu kita lihat pada dimensinya.
Nah, pada dimensi ini kita akan mengetahui berapa dimensi yang akan kita gunakan untuk grafik biplotnya. Kita lihat pada proportion of inertia pada accounted for itu nilai mana yang lebih dari 0,2, yaitu pada dimensi 1 dan dimensi 2, yang artinya pada grafik nanti kita akan menggunakan 2 dimensi. Nah, ini grafiknya. Jadi bisa kita lihat yang warna biru itu bahasa, lalu yang warna merah itu negara. Nah, jadi semakin dekat, semakin berdekatan titik kedua variabel itu, maka semakin memiliki hubungan yang khusus atau khas gitu. Jadi bisa kita lihat grafik ini itu menunjukkan adanya pola pengelompokan yang jelas antar bahasa dan negara-negara tertentu. Jadi negara tertentu itu menggunakan bahasa apa pada negaranya sendiri. Lalu negara tertentu dominan dengan bahasa tertentu, misalnya pada negara yang keempat dengan negara 5, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Sementara negara lain itu lebih menyebar dengan beberapa bahasa yang mereka gunakan di negaranya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi analisis korespondensi ini terbukti sebagai metode yang sangat efektif untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel kategorikal, karena analisis korespondensi ini mampu menjaga sifat data, tidak memerlukan asumsi distribusi, serta menyajikan data hasil dalam bentuk visual yang sangat mudah untuk kita pahami. Nah, untuk penerapan pada data epidemiologi itu menunjukkan bahwa analisis korespondensi ini dapat mengungkapkan pola keterkaitan yang tidak terlihat dengan analisis berpasangan yang biasa-biasanya. Nah, untuk rekomendasi pada artikel ini, epidemiolog dan peneliti disarankan untuk memasukkan analisis korespondensi ini ke dalam toolkit analisis data kategorikal, khususnya ketika variabel yang digunakan bersifat nominal atau memiliki jumlah yang banyak, sehingga ketika dilakukan itu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pola hubungan antar variabelnya. Nah, untuk kelebihan kekurangannya kita bisa lihat sendiri. Untuk kelebihannya itu khusus, jadi ini khusus untuk data kategorikal seperti biner, ordinal, nominal, dan lain-lainnya. Terus tidak memerlukan asumsi distribusi yang normal, menyajikan hasil dalam bentuk grafik map yang kita lihat tadi yang sangat mudah untuk dipahami, lalu mampu menampilkan pola keterkaitan global antar variabel sekaligus. Dan yang terakhir itu fleksibel dan bisa diterapkan pada banyak bidang termasuk epidemiologi. Lalu untuk kelemahannya itu jarak antar titik baris dan kolom pada peta itu tidak selalu bermakna matematis dan interpretasi bersifat subjektif dan membutuhkan pengalaman untuk interpretasinya. Lalu semakin banyak variabel, semakin kecil pula proporsi variansi inersianya yang dapat dijelaskan oleh tiap dimensi. Dan yang terakhir itu tidak memberikan uji hipotesis inferensial. Lalu yang kita dapatkan dari jurnal ini adalah bahwa analisis korespondensi itu dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel kategorikal secara lebih jelas dibandingkan uji berpasangan yang biasa digunain. Lalu analisis korespondensi ini juga mampu memvisualisasikan pola keterkaitan antar kategori variabel dalam bentuk map atau grafik yang mudah dipahami. Dan penerapan analisis korespondensi ini menunjukkan bahwa pengelompokan defisit energi, mobilitas, dan kekuatan, sementara kognisi dan mood relatif berdiri sendiri. Lalu analisis ini sangat efektif untuk memberikan gambaran global, menjaga sifat kategorikal data, dan tidak membutuhkan asumsi distribusi tertentu. Lalu untuk sarannya itu kita perlu memperluas penerapan analisis korespondensi ini karena di bidang epidemiologi ini sangat jarang digunakan analisis korespondensi ini. Padahal analisis ini sangat bermanfaat. Lalu yang kedua disarankan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut yang membandingkan analisis korespondensi ini dengan metode analisis lain, misalnya faktor analisis atau log-in linear analysis, untuk memperkuat validasi temuan tentang analisis korespondensi itu sendiri. Lalu perlu adanya pelatihan dan sosialisasi penggunaan analisis korespondensi ini bagi peneliti epidemiologi agar teknik ini lebih dikenal dan diaplikasikan secara luas. Dan yang terakhir itu
visualisasi hasil korespondensi. Analisis korespondensi ini sebaiknya dilengkapi dengan interpretasi numerik agar ketika interpretasinya itu kita mengurangi subjektivitas dalam membaca petanya itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya Ferdinand. Sekian, terima kasih.